PP Batam dengan rekan-rekan pelaku usaha dengan seluruh kategori tadi kita undang. Alhamdulillah kami sungguh sangat berbesar hati karena yang hadir tadi itu betul-betul representasi pelaku usaha Batam. Bagi kami ya jajaran BP Batam dan pemerintah Kota Batam, bagaimana arah kebijakan yang akan kita lakukan ke depan itu memang harus mesti dipahami oleh rekan-rekan pelaku usaha, sehingga bisa kita bangun kolaborasi dan sinergi dengan mereka. Di satu sisi, pada sisi yang lain silaturahmi ini juga dapat memetakan apa hal yang menjadi aspirasi dari mereka. Oleh sebab itu tadi kita buka forum dialog. Alhamdulillah kurang lebih 10 orang tadi menyampaikan beberapa hal yang menurut mereka harus dibenahi, ditata ulang, atau yang menjadi harapan. Ya. Saya lihat tadi tema besarnya ada yang mereka harapkan itu kita lakukan pembenahan, tapi ada juga yang menjadi harapan mereka. Tapi ada juga yang ingin diminta kita membenahi. Nah itu yang kami dapat tangkap. Ini penting agar apa yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu itu tidak dimaknai keliru. Ya, seolah-olah kita turun dan sebagainya akan barangkali terjemahannya membuat cemas, risau dan segala macam. Tidak, kami semata-mata ingin memberitakan, mengabarkan kepada rakyat Batam bahwa kami ini ingin bekerja normatif. Jadi insya Allah kalau yang kemarin kita tutup buku lah, tadi ke depan kita lakukan pembenahan, kita lakukan perbaikan. Yang mau bagus Batam ini tak bisa hanya di tangan Amsakar Ahmad, Li Claudia semata, tapi butuh kolaborasi dari semua pemangku kepentingan. Alhamdulillah itu yang saya pikir menjadi substansi dari silaturahmi kita hari ini. Ya selain itu saya harapkan ya terbangun rasa berkita, rasa bersama-sama, merasa berperan untuk membuat Batam ini hitam atau putih ke depan, makin baik atau makin jelek ke depan. Ya kalau sudah ada pertemuan silaturahmi begini, insya Allah rasa itu akan terbangun. Saya kira itu Pak, terkait pengenaan tarif dagang ini Pak, yang 32% Pak. Ya, termasuk persoalan tarif resiprokal 32% yang diberlakukan oleh Washington itu kita sampaikan. Harapan dari, walaupun kita juga berbahagia karena ternyata Washington, Pak Donald Trump menunda pemberlakuan itu sampai 90 hari ke depan, ada 3 bulan lagi. Menjadi 10%. Nah, tapi kita harapkan apa yang dirasakan oleh pelaku usaha kita itu dan apa yang kami bisa bantu, ya kita ingin tetap membantu mereka mencari jalan keluar. Pak, ya. Apa sih poin-poin penting yang disampaikan pengusaha Pak? Jadi kan ada 10 pengusaha yang menyampaikan yang menjadi problem atau keluh kesahnya mereka. Nah mungkin poin penting yang disampaikan itu apa? Apakah perizinan kah atau mungkin perizinan yang lambat atau sebagaimana Pak? Izin Pak? Ya. Poin pertama yang disampaikan itu adalah minta penyederhanaan pelayanan. Tadi saya sudah sampaikan ada Perpres nomor 21 tahun 2025. Itu sebagai bentuk keberpihakan Jakarta terhadap percepatan pelayanan di daerah. Yang kedua, ada kecepatan dalam waktu pelayanan kita. Jadi sebenarnya pelaku usaha itu yang dia perlukan, satu, apa syaratnya, yang kedua berapa lamanya, yang ketiga berapa biayanya. Itu sebenarnya yang pelaku usaha ingin itu disampaikan secara baik, secara transparan. Dan kami tadi ingin memastikan itu, bahwa yang hari ini ada pelayanan di tingkat Jakarta, kita akan berikhtiar bagaimana agar itu dapat di take over oleh daerah, seperti PKKPRL, seperti AMDAL untuk PMA. Nah ini kami berusaha terus dengan cara kami lah, tak perlu juga publish dan segala macam, toh diam-diam keluar perpres kita itu. Nah lebih bagus kita bekerja, tidak perlu sibuk-sibuk, tapi ada apanya. Tapi hari ini memang kita ingin supaya ada pemahaman dari pelaku usaha,
sini arah Batam memang dibangun. Ya itu yang kedua yang menjadi harapan pelaku usaha. Yang ketiga, ya kita juga menggerakkan di samping harapan mereka dan kritik mereka, kemudian permintaan mereka, kita juga menyampaikan permintaan kita agar tolong kalau ada CSR dan sebagainya ya berpartisipasilah untuk daerah ini. Kalau hanya mengandalkan pendapatan asli daerah atau PNBP, ya tidak seperti membalikkan telapak tangan untuk merubah wajah Batam. Saya juga mau sampaikan, hari ini saya hitung kalender baru 19 hari efektif kami ini bekerja. Alhamdulillah pagi, petang, siang, malam kita mungkin aja 19 hari ini orang sudah ingin mana yang mau dibuat oleh malaikat ini biar cepat janganlah salah terjemah, saya pikir malaikat maksudnya kerja cepat ya. Mana nih mungkin teman-teman sudah menunggu itu, tapi kita struktur mau dilengkapi. Kami ini struktur Pak sekarang sedang membahasnya dengan Menpan RD untuk di sini. Di sana sedang fit and proper test. Struktur aja kita belum sampai ke bawah. Kalau di sini baru pada tataran deputi. Hutan misalnya harus ada rekomendasi provinsi, berarti kita ada 2 tahap lagi. Sekarang kalau BP sudah cukup langsung diproses. Apa lagi ya? Masih Izin-izin apa aja yang kita take Berarti over Pak? Yang dari lindung cukup di BP ya Pak? Ya cukup di BP. Tapi tetap memang perjuangan di sana, cuman prosedurnya menjadi sederhana. lebih sederhana lagi ya Pak? Ya? Lebih sederhana. Ada lagi. yang soal planologi dan lain-lain Pak? Patwa planologi kami sudah rapat, berhari-hari kami rapat. Ya kemarin dengan deputi dan direktur, deputi sekarang direktur dulu, gitulah ya, karena belum dilantik yang baru kan. Kita rapat bersama bagaimana agar patwa planologi yang kurang lebih sama dengan PPKPR dan dalam banyak hal juga sangat berdekatan dengan PBG. Ini salah satu diantaranya harus kita hilangkan. Dan finalisasinya yang berpotensi dihilangkan itu adalah patwa planologi dengan catatan tim yang patwa planologi menjadi bahagian tim dari BKKPRL sehingga searah, kan barang ini bisa satu produk hukum tapi 2 keterwakilan institusi ada di dalamnya. Jadi pelaku usaha tak betul-betul. Kalau kemarin konon kabarnya sampai sebulan 2 bulan, kita ingin ke depan itu kalau 2 bulan ya kita jadikan sebulan. Nah tapi Bapak Ibu ya adik-adik semua rekan-rekan pers, tapi barang ini sedang dikaji secara cermat oleh tim hukum kami Pak Alex ya. Berbagai perka-perka yang masuk, termasuk yang tadi disampaikan pertek yang bikin banyak cengkuniknya itu itu harus kita bereskan itu. Kalau tidak diatur dalam regulasi turunan dari ketentuan undang-undang, ngapain kita membuat pula kebijakan tersendiri yang bikin orang repot? Berarti pertek-pertek yang sesuai arahan Pak Presiden Prabowo itu bakal dihapuskan juga ya Pak? Nah sejalan betul kan dengan Pak Presiden, tidak ada lagi pertek-pertek kata Pak Presiden.